Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, para sahabat haus ilmu. Haus ilmu kontennya ini, Ustaz. Haus ilmu. Jadi para sahabat haus ilmu, di siang hari ini ana pribadi bersilaturahmi ke rumah Ustadz Nu'man. Ya. Yang mana kali ini kita ingin mengetahui biografi daripada beliau, nama lengkap beliau siapa, dan lahir di mana, kemudian menuntut ilmu di mana. Mungkin pelan-pelan kita bertanya kepada beliau. Awal pertama mungkin memperkenalkan diri Ustadz kepada sahabat haus ilmu, Ustadz. Mewakili sahabat haus ilmu, tujuan kita silaturahmi ke rumah antum dengan membuat konten ini ingin mengenalkan kepada para sahabat haus ilmu bahwasanya di Kabupaten Pasir kita yang tercinta ini ternyata masih banyak ustadz-ustadz yang mana mereka itu termasuk mastur tersembunyi. Dengan adanya konten ini kita ingin mengenalkan terlebih khusus pada para sahabat haus ilmu di daerah Sempulang dan Kabupaten Pasir. Nah, mungkin kepada antum Ustaz bisa memperkenalkan diri Ustaz, nama antum, nama lengkapnya, bin siapa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nu'man Ahmad, asal dari kota Pasuruan, Jawa Timur. Dan menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan mulai tahun 87. Oh, 87 Ustaz. 87. Terus tugas tahun 94 di Pulau Madura, di tempatnya di Kecamatan Geger Bangkalan. Masya Allah. Nah, di sana mengabdi selama 1 tahun karena merupakan persyaratan untuk untuk bahasanya untuk ngambil ijazah. Nah, tugas selama 1 tahun saya jalani di Bangkalan Madura di Geger. Setelah itu selesai, saya pulang lagi ke Pasuruan. Selesai tugas pulang Pasuruan, dan kebetulan bertemulah orang Madura yang ada di wilayah Kabupaten Pasir ini. Diambilinya ke Pasuruan, diajaknya ke Kabupaten Pasir, ke Tanah Grogot ini, ke Kabupaten Pasir ini, untuk membina putra-putra tukang bata ceritanya. Iya. Tapi Allah berkehendak lain. Setelah saya mengabdi di Kabupaten Pasir selama 2 tahun, diharuskan untuk nikah ceritanya. Nikah. Ya namanya waktu itu zaman itu masih rupa apa ya? Kalau aku bilang sih masih rupa hutan nih Kabupaten Pasir ini, jalanan masih sepi. Tahun berapa, Ustaz? Tahun 95. Tahun 95. Pertama ke Kabupaten Pasir. Pertama masuk ke Kabupaten Pasir. Pertama di mana? Di langsung Sempulang apa di daerah yang lain? Langsung Sempulang. Oh. Karena yang bawa orang Sempulang dulunya. Jadi langsung di Sempulang. Selama di sini ya itu sudah kadang sudah merasa cocok, ada kecocokan sama orang-orang sini, malah ini dituntut untuk nikah lah bahasanya, biar jadi penduduk Sempulang. Penduduk Sempulang iya, ini. Masya Allah. Nggak, istri ini orang Sempulang Kak? Kalau istri sih asalnya transmigrasi, orang mertua itu transmigrasi dari Malang. Dari Malang. Seandainya jodoh itu harus ambil-ambilan, sebenarnya saya seandainya ada ke Kalimantan cukup ngambil di Malang aja. Iya, betul. Tapi Allah berkehendak lain biar ada manakibnya, biar ada sejarahnya. Itu transmigrasi mertua ke sini. Akhirnya jodohnya ya ketemunya di tempat transmigrasi gitu. Tapi istri ini bahasa Madura paham? Kalau bahasa Madura selama menikah sama saya, karena saya bahasa campuran, akhirnya dia mengerti juga bahasa Madura. Sekarang sudah bahasa mengerti dan bisa bisa menyampaikan lah pakai bahasa daerahnya. Masya Allah. Kemudian saat antum selama di mana? Sebelumnya kita tanya, antum kan siapa? Muhammad Nu'man. Nu'man Ahmad bin Ahmad. Nu'man Ahmad bin Ahmad Mahmudi. Oh, Nu'man Ahmad bin Ahmad Mahmudi. Oh, Masya Allah. Apa abah antum nih seorang kiai atau orang? Kalau
Abah Ulun ini sebenarnya pakai bahasa Banjar Nggak lagi. apa-apa, Ustaz. Santai. Bahasa Ulun ini intinya orang Bahasa tani aja, campuran. orang tani. Nah, jadi dia menafkahi putra-putranya, putra-putrinya yang jumlahnya 7 orang, diantaranya saya ini dari hasil bertani. Masya Allah. Cuma dia juga punya punya keistiqomahan jadi imam di masjid di rumah itu di Pasuruan. Jadi Pasuruan mana, Ustaz? di Kecamatan Grati. Kecamatan Grati. Kecamatan Grati. Jadi Pasuruan agak ke timur sudah habis Oh, Grati. dekat ke Malang. Udah ke Nguling. Oh, dekat Sudah Manguling, patung sapi. Jadi patung sapi itu. Jadi sapi sebelum itu Iyo. di Grati gitu Grati Nguling baru Probolinggo kan. Oh, daerah Nguling situ, Masya Allah. Antum lahir tahun berapa, Ustaz? Aslinya namanya zaman Bahari itu gimana ya? Semau gue lah bahasanya, Iya. semau gue. Jadi waktu itu memang aslinya saya itu tahun 70. Tahun 70. Kelahiran ya. tahun 70. Jadi kalau hitung-hitung saya sudah sekarang berusia sudah setengah abad lebih. 51 tahun sudah umur saya. Masya Allah. 50 sedih cukup bukan cukup dewasa, sudah cukup tua sudah jadi itu. Ini saudara Haus Ilmu, beliau ini termasuk ustadz yang mastur di daerah Sempulang, dan luar biasa beliau ini telah berjuang di Kabupaten Pasir untuk membina saudara-saudara kita yang dari Teran Madura, ya Ustaz. Ya sebenarnya campuran, ada orang Campuran, Pasir ya. sendiri, ada orang Madura, Jawa, cuma yang bawa dulu ceritanya orang Madura di sini. Terus antum ini termasuk ketua daripada Dulu Beb sebelum dibubarkan jadi forum komunikasi antar masyarakat Kabupaten Pasir dari suku Madura dulu. Oh, jadi suku ketua Madura. sukunya bahasanya. Dulu sekarang sudah bubar sudah bubar. Ya, sudah bubar. Tapi mereka tuh masih menganggap antum sebagai ketua daripada orang Mungkin Madura. Karena dituakan dari segi agama. Iya, gitu Masya aja. Allah. Ya, betul. Nggak, luar biasa. Di mana-mana di Kabupaten Pasir, siapa yang tidak kenal sama beliau orang Madura? Ini beliau luar biasa. Bahkan sampai orang-orang Tanah Gorogot sendiri, beliau sudah dikenal sebagai tokoh agama, walaupun beliau mastur. Soalnya apa? Mereka tuh datang ke beliau minta doa, karena doa beliau termasuk doa yang mustajab, luar biasa. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, saudara. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian Ustaz, antum selama di Sidogiri itu tahun berapa tadi antum nyebutkan? Masuknya 9. Masuk di Sidogiri? Masuk di Sidogiri saya kok 9 sih. Nggak nyambung dilupain kita. Tahun 7 kok lah kan tahun 7 kan. 87. 87. Masuk 87 Oh. masuk Sidogiri. 94 saya tugas di Pulau Madura sampai 95. Oh, itu berarti tugas itu masih belum lulus tuh ya? Belum, jadi karena itu tugas itu merupakan ibarat Syarat pendidikan biar terakhir. lulus. Pendidikan terakhir untuk bisa mendapatkan ijazah sama piagam itu aja syarat itu. Berarti pengasuh awal Sidogiri di zaman antum masih hidup? Belum, sudah meninggal. Oh, sudah Kan meninggal. berdiri sudah 280 berapa tahun kan. Oh, di zaman antum siapa kiai pengasuh? Kiai Abdul Alim. Oke, Abdul Halim. Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil. Oh. Setelah itu baru diganti adiknya Kiai Nawawi bin Abdul Jalil yang meninggal mungkin 20 hari yang lalu pun beliau yang meninggal. Sampai 1 bulan pokoknya beliau itu meninggal, yang adiknya yang pengasuh yang keduanya. Nah, sedangkan saya waktu itu pengasuhnya masih kakaknya beliau, Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil gitu. Ini Sidogiri ini di daerah Keraton. Kecamatannya masuk Kecamatan Keraton. Oh, Kecamatan Keraton. Kabupatennya Pasuruan. Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Masya Allah. Ternyata banyak jebolan-jebolan alumni daripada Pondok Pesantren Sidogiri. Dan alhamdulillah termasuk salah satu ustadz anak pribadi dalam bidang nahu ustadz, yaitu Ustadz Adib. Beliau itu jebolan daripada Sidogiri. Luar biasa. Mungkin zaman antum Ustadz Adib itu? Di atas di atas saya. antum. 1 tahun 1 leting di atas saya. Berarti kakak kelas iya. antum berarti Ustadz Adib ini. Masya Allah. Cuma usia mungkin lebih tua saya, karena saya mondoknya waktu pesantren sudah tua juga, bahasanya bukan sudah tua, sudah dewasa bahasanya. Sudah dewasa. Ya. Antum ini dalam pendidikan di dalam pendidikan formal ini lulusan dari sekolah apa, Ustaz? Formalnya cuma sampai SMA alia aja, alia. Oh, kelas alia. Ya alia aja nggih. Formalnya. Man, kalau bahasa dulu man madrasah negeri. Man madrasah negeri. Oh, alia. Formalnya, bantu dari formal baru pindah pesantren. Pesantren. Berarti ijazah terakhir itu alia ya, man ya. Waktu formalnya alia. Kalau bisa dihidupin kan zaman dulu kan belum diformilkan. Kalau sekarang kan setiap pesantren sudah diformilkan. Iya, betul. Ijazah pesantren bisa diformilkan.
Justru pesantrennya yang sanawi ya kan lucu. Iya, betul. Tapi bilang guru-guru sih Bang, kalau mata pelajaran yang diajarkan di pondok pesantren salaf kayak gini ini tidak masuk kalau di negeri, masuknya di perguruan tinggi gitu. Ya kan kayak balago dan lain sebagainya, manteng dan lain sebagainya itu kan perguruan tinggi semua itu. Bukan tingkatan alia kalau gitu kan. Kemudian di antara guru-guru antum di Sidogiri yang antum ingat siapa aja, Ustaz? Kalau guru pribadi, guru yang pertama dari masuk pesantren itu Haji Gufron Ali Asma namanya. Itu guru yang pertama. Kemudian di periode berikutnya karena guru itu wali kelas waktu waktu itu wali kelas yang di Sanawiyah Haji Ustadz Abdul Halim Misbah itu masih masih termasuk lingkup keluarga pengasuh pesantren. Kalau guru-guru istilahnya bagian guru-guru yang mata pelajaran nih banyak, anda bisa hitung. Di antara guru maksudnya khusus antum yang antum sebagai bahasanya pedoman dalam hidup antum guru di Sidogiri itu. Itu yang dua orang itu. Dua orang yang pertama Haji Gufron Ali Asma, yang kedua Ustaz Abdul Halim Misbah itu. Setiap antum ada masalah di sini apa antum tanyakan sama beliau. Cuma kalau masalah masalah kebatinan itu bahasa apa kalau bahasa? Iya, dalam ilmu tarekonya. Bukan. Anggaplah kalau orang awam bilang ilmu perdukunan lah. Iya, ilmu perdukunan. Metafisika. Itu yang pertama Ustadz Haji Gufron Ali Asma itu. Yang istilahnya yang banyak masukan ke saya dari ilmu-ilmu kebatinan bahasanya. Metafisika. Pengobatan alternatif dan lain sebagainya. Kalau begitu Anda ini boleh mewariskan ilmu antum juga. Bisa. Apalagi yang mungkin adik-adik yang istilahnya mau nikah kok seret betul. Enggak, persyaratan itu ingin jadi murid antum dalam kebatinan itu apa, Sat? Pas bawa ayam kah atau apa, Sat? Enggak juga, Bang. Itu istilahnya ada hari dari keinginan dan kesungguhan aja Bang gitu. Modalnya. Keinginan dan kesungguhan. Maksudnya apa ya? Bahasa kayak gitu terkadang kalau didengar remeh, tapi untuk pelaksanaannya itu susah itu. Iya, betul. Kalau didengar remeh dan sepele gitu. Padahal itu kan butuh ibarat parang itu kan butuh pengasahan supaya tajam. Misalnya nanti butuh tinggal baju-baju kan gitu. Betul. Cuma orang terkadang tidak sampai berpikir ke situ. Itu antum belajar itu dulu di pondok itu ada ada riyadhah, puasa apa gitu. Ya kalau untuk pelajaran-pelajaran yang sudah yang ditetapkan di pesantren di bahasanya istilah dengan muta'ala aja kan. Tapi kalau ilmu kebatinan kan ada waktu-waktu tersendiri khusus lah. Misalnya dari batin dari guru ke guru itu ada. Ini harus puasa sekian hari, 3 hari dan lain sebagainya. Memang ada yang kayak gitu-gitu. Berarti antum sempat belajarin semua itu. Menganu Beb, sesuai dengan cita-cita saya dulu. Jadi dulu saya begitu masuk pesantren ditanyakan seorang ustaz, kamu kepingin jadi apa? Kepingin jadi orang serba bisa. Gitu. Jadi bahasa kepingin jadi orang serba bisa gimana? Jadi ustaz ya oke, jadi bahasanya dari tabib ya oke, jadi bahasa petani ya oke, pokoknya serba bisa lah. Itu keinginan saya, cita-cita saya bahasanya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kan terkabul. Ternyata ditaruh di daerah yang terpencil waktu itu kan. Maaf ini bagi warga Pasir waktu itu 95 betul-betul perasaan saya sebagai pendatang kok sangatlah terpencil lah gua ada di sini, terbuang gitu. Tapi ternyata itu yang membawahi besar sama saya. Berarti jalan dulu belum sebagus kayak ini, Sob. Permisi aja kalau mau ke Grogot itu jalannya enggak tahu sudah bisa diomongkan sudah sempit, lubang-lubang lagi gitu. Lubang-lubang 885 itu. Itu taksi sudah ada dari arah Balikpapan ke sini. Taksi sudah ada gitu, tapi jarang. Jadi kalau harus mengukur waktu. Jam segini si A harus biasanya lewat, jam segini si B lewat gitu. Harus tentukan waktu kalau mau ke Grogot. Dan waktu jam segitu ke Grogot ongkosnya dari kilo 9 ini 500 perak aja. Jadi punya uang 5.000 sudah berani ke pasar, pulang masih bawa baju, beli baju masih uang 5.000. 5.000 itu. Zaman segitu. Tahun 85 itu. 95. 95. Masya Allah. Kenangan terindah. Terus cerita antum pertama kali bertemu dengan sang istri. Bagaimana itu? Ya alhamdulillah selama sudah. Nah, sebelum cerita lanjut kopi dulu. Biar tenang pikiran antum. Jadi kita bawa kopi dulu sahabat ilmu, biar beliau nih fresh. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngopi kita ngobrol, Ustaz. Ngobrol santai kita nih, Ustaz.
Iya, biar dah anu. Ah. Masalahnya ini masih dalam tahap penyembuhan. Ya, beliau ini Masalah sahabat haus ilmu, beliau ini dalam tahap penyembuhan karena Saraf. beliau lagi sakit pendarahan saraf. pendahan saraf. Pendarahan Doakan otak lagi ke saraf. ya, mudah-mudahan beliau lekas atau cepat sembuh beliau Amin, dan amin, panjang amin, umur. amin, amin. Amin. Karena anak-anak beliau masih muda-muda semua. Panjang umur insyaallah Ustaz Numan. Amin, Amin. amin, 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 ya amin. rabbal alamin. Terus bagaimana tadi cerita antum di saat bertemu pertama kali sang pujaan hati? Oh, Masya Allah. ini agak pribadi. nih Agak pertanyaannya. pribadi sedikit. Sebenarnya saya dulu waktu tugas mengajar di Pulau Madura itu sudah ada pilihan. Ah, Tapi Allah berkehendak lain, dari si anaknya memang sudah sama suka. Cuma waktu itu mungkin faktor usia yang sangatlah jauh dengan saya. Jadi ada sebagian keluarganya yang tidak setuju. bukan tidak setuju, kurang serak lah Kurang bahasanya. serak, ah. Mau bilang tidak setuju udah ada omongan kayak gitu. Ah. Jadi akhirnya saya yang lebih tua, yang lebih sudah dewasa waktu itu sudah bisa membaca, memangnya bukan ukuran saya. Ah. Jadi akhirnya saya ngalah dan kemudian berangkatlah, dibawalah ke Kalimantan, tugas di Kalimantan. Nah, semenjak saya ngajar di Kalimantan, Ah, ada salah satu murid yang bahasa bebet, bahasa gitu, bibit. Ini bebet ini kalau dipelihara, ini bisa jadi, kalau dibiarkan ayam bisa jadi ayam bangkok. Ah, ya, Gitu. ya. Biiznillah, Ah. begitu dia sudah memasuki masa-masa remaja, ternyata perkiraan saya itu tidak meleset. Ternyata betul-betul bukan hanya bangkok dalam segi dalam segi fisik, dari pemikiran, kerjanya juga bangkok juga itu. Jadi tidak begitu nyusahin sama orang laki-laki. Padahal saya dulu cita-citanya kepingin orang yang mau menerima aku apa adanya. Dan saya mudah-mudahan bertemu dengan orang yang mengharapkan aku apa adanya. Kenapa? Namanya Ustadz kan masa depannya kan agak suram, Iya, zaman betul. bahari itu agak suram. Betul. Karena memang berlatar belakang dari anaknya seorang petani biasa. Iya. Itu aja. Jadi gimana lah, nggak bisa mau panjang lebar. Iya betul. Masya Allah. Akhirnya yaitu setelah sudah memasuki masa usia boleh nikah, ya tahun 98 saya nikah. 98 nikah dan 99 punya anak pertama laki cowok. Yang namanya diambil dari nama sejarah kelahiran waktu hamil. Waktu hamil besar dia pulang ikut saya bawa pulang ke Jawa. Mau balik dari Jawa ke Kalimantan, ya, ikut kapal, zaman bahari masih ikut kapal, belum pesawat, masih termasuk tumpangan yang sangat mewah. Jadi ikut kapal laut. Ternyata istriku sudah sakit perut di kapal laut itu, kapal tidar waktu itu, kapal tidar. Sakit perut di kapal. Saya paling khawatir waktu itu, takut melahirkan di kapal. Sampai berhasil kami menyeberang nanti kalau sakit perut saya bawa ke puskesmas, ternyata masih bertahan, bilang sampai nyampe di Grogol 1 jam setelah turun dari taksi, masuk ke rumah 1 jam setelah masuk ke rumah baru melahirkan. Maka namanya saya bikin sejarah, agak panjang namanya. Bukan senang tapi cuma buat sejarah. Jadi namanya Ahmad Dikrillah Arung Samudra. Allah, Arung Samudra. Ahmad Dikrillah Arung Samudra. Jadi biar dia itu menjadi orang yang ahli berzikir kepada Allah, yang zikirnya itu bukan seluas samudra bahasanya. Seluas-luasnya lah kalau berzikir kepada Allah, jangan setengah-setengah lah. Gitu. Masya Allah. Nah, diartikan gitu. Allah. Sekarang beliau di mana nih anak nih? Anak saya tiga-tiganya ada di pondok pesantren Sidogiri. Penerus abahnya. Penerus abahnya. Masya Allah. Karena menurut saya pesantren itu yang mampu mengubah sikap saya dulu dari yang bahasanya urakan, berandalan, ditaruh di pesantren yang sangatlah ketat itu, baru bahasanya taubat sudah. Iya. Ampun gitu. Terus kenang-kenangan yang antum masih ingat semasa antum di pondok dulu dalam mendidik kekerasan buat antum itu kayak apa? Dan itu saya ada hubungannya sama takdir juga. Mungkin pada para pengurus-pengurus senior di atas saya sudah tahu, karakter saya sudah tahu. Makanya begitu saya masuk di pesantren saat di Batu itu, saya mulai memasuki jenjang pendidikan salafiyah, saya jadi pengurus terus, selalu jadi pengurus sampai saya lulus. Mulai jadi sekretaris daerah, jadi banyak jabatan juga waktu di pesantren sampai saya lulus. Alhamdulillah. Karena apa? Mungkin karena karakter saya orangnya kan keras, disiplin, nggak mau mincela-minceli bilang orang Jawa. Jadi mungkin sudah dilihat, wah ini jadikan keamanan juga cocok orang kayak gini. Ya alhamdulillah. Ditaruh di lokasi-lokasi atau daerah-daerah yang memang butuh pendidikan, pendidikan yang betul-betul
disiplin lah. Termasuk di Pulau Madura sendiri, kemudian dari Pulau Madura pindah ke Kalimantan. Ya, sampai sekarang lah kayak gitu. Oh iya. Nah, berarti antum di saat antum mondok di Pondok Sidogiri, pengasuh belum pernah ngajar santri apa gimana? Apa pernah? Ngajar kitab kan. Ngajar kitab. Pagi dan sore hari. Kalau pagi kayak tafsir, kalau sore I'anatul Talibin sama Ihya. Ihya Ulumuddin. Sama beliau itu. Sama Kiai Abdul Alim. Masa Abdul Alim. Kemudian saya boyong pun beliau masih ada. Kemudian beberapa tahun kemudian beliau meninggal, terus digantikan adiknya Kiai Nawawi bin Abdul Jalil, dan insya Allah 30 atau 1 bulan yang lalu beliau meninggal. Dan sekarang kalau mengikuti di media itu yang mengganti kepengurusan atau tampuk kepengurusan di Pondok Pesantren Sidogiri Kiai Fuad Nur Hasan. Sekarang ini. Iya, Kiai Fuad Nur Hasan. Itu putra daripada Kiai Nur Hasan. Kiai Nur Hasan. Nah, beliau juga sering masuk ke wilayah Kalimantan Timur, terutama Samarinda, karena alumni Sidogiri ini nasional. Tiap provinsi pasti ada. Tiap provinsi ada, mulai dari Papua sampai ujung ke ujung pasti ada alumni Sidogiri. Alhamdulillah. Biar ilmu itu tambah menyebar, terutama ilmu yang berbasis ahli sunnah wal jamaah itu. Kalau aku ini termasuk apa sih? Kalau aku ini santri penggenap aja. Kenapa bilang santri penggenap? Ya itulah, tidak ada pinter-pinternya, cuma orangnya agak gimana gitu aja, agak tatak, bilang orang Jawa tatak, suruh gini, tidak mundur, suruh gini, tidak mundur, tidak munduran itu aja. Kalau tidak sebanding dengan ilmunya. Jadi saya itu mengikuti peribahasanya orang Jawa, peribahasa apa sih itu? Peribahasa bukan orang Jawa itu. Rotan nggak ada, akar pun jadi. Ya, pepatah itu. Apa artinya? Ya, rotan nggak ada, akar pun jadi kerbodok-bodok. Bisanya cuma ngajari orang alif-alifan, ya alif-alifan. Masya Allah, tawaduknya beliau. Iya, memang begitu orang itu. Jadi bermodalkan nekat, bonek bilang orang Jawa yang orang Surabaya, bonek bodoh nekat. Ya sudah, sekalipun punya kemampuan, cuma bisanya ngaji alif-alifan aja. Ditugaskan disuruh ngajar di Kalimantan, berangkat aja. Tapi ternyata kehidupan saya di Kalimantan sampai sekarang. Sudah berapa puluh tahun kemudian, dari 95. Terus kenang-kenangan pahit antum selama berdakwah di Kalimantan nih? Ya, kalau suka dukanya sih istilahnya apa ya? Pasti itu dijelas ada. Di antara salah satunya itu yang antum paling... Kalau saya waktu ngajar enggak, cuma itu status saya aja yang suka dukanya itu. Status saya waktu itu karena maaf ini agak agak bau-bau etnis. Waktu kejadian SARA bukan SARA ya, kalau percekcokan antara suku ke suku itu bukan SARA. Kalau SARA kan percekcokan antar agama kan itu. Pokoknya percekcokan itu ya, kejadian itu tahun 2000, tahun 99 sampai tahun 2000 itu memang sepahit-pahit hidup saya di sini. Karena harus menanggung beban moral bagi saya untuk menanggung warga Madura yang ada di Kalimantan Pasir. Sedangkan kiblatnya waktu itu hanya sama saya. Kalau bilang saya pulang. Kalau bilang saya bertahan itu paling pahit sudah. Jadi untuk mengambil sikap warga waktu itu paling susah saya mau ngomong apa mau tak pulangkan, apa mau bertahan. Tapi saya istilahnya istihoro dengan berdiam diri itu aja. Kalau itu waktu itu sudah bertahan aja, soal mati dan hidup kita semuanya Allah lah. Bertahan, alhamdulillah bertahan dan aman baik lah. Iya, kan bahasanya kan atas dukungan warga kita Kabupaten Pasir itu juga kan. Ya dari dukungan suku-suku lain yang kasih dukungan moral sama saya untuk bersabar dan bertahan. Alhamdulillah bertahan. Itulah sikap saya dan kehidupan saya paling berat waktu itu di Kalimantan ini. Waktu kejadian antara etnis itu, kejadian itu yang paling berat. Ke belakangnya ini alhamdulillah sudah fan lain, sudah enak. Alhamdulillah. Yang penting tinggal berjuang aja. Insyaallah. Allah. Kopi dulu saat, Mbak, santai kopi saat. Apa serah aku kalau kebanyakan. Terlalu semangat Ustadz kita aja bicara. Memang gaya seperti ini Ustadz. Tidak bisa kalem. Lain kalau teman saya yang satu pembawaan slow itu Ustadz Bisulhaf itu. Punya kenangan sama beliau. Makanya dia selalu teringat di memori. Ya, Masya Allah. Kalau beliau asik, pembawaannya asik. Kalau aku nggak bisa. Gaya militer. Insya Allah. Terus
di saat antum berada di Sempulang, pertama kali rumah apa langsung di sini? Pertama aku begitu nyampe di Kalimantan, kebetulan sebagai penanggung jawab di sini, yaitu apa ya, bukan apa ya, itu apa ya, tertuanya pertama orang tua yang pertama orang Madura yang ada di Grogot ini namanya Haji Patimaria. Beliau itu memang sudah apa namanya, beliau yang menyuruh kemenakan sepupunya untuk menjadi ustadz, untuk melanjutkan tonggak perjuangan beliau yaitu musola biar ada yang ngajar, kemudian yang saya di bawah sini. Pada waktu itu ya, apa pertanyaan tadi, Be? Yang pertama kali rumah di sini apa Nah, sebelumnya? sama beliau, kebetulan begitu nyampe di sini sama beliau saya ditempatkan di rumah yang tidak ditempati. Rumah itu dulu tempatnya anak buah orang kerja bata. Dan ini sekedar apa ya, intermezzo, boleh diputus juga nanti kalau dapat berhenti. Cuma itu intermezzo saya aja ini. Ya. Waktu nyampe di sini ternyata rumah itu sudah bertahun-tahun tidak ditempati dan beliau tidak ada yang bercerita, tiada berkisah. Ada riwayat apa di rumah itu, tidak ada yang bercerita. Iya. Akhirnya saya ditempatkan di situ dengan bermodalkan lampu, kalau bilang orang Jawa, lampu teplok, Iya. lampu oblek yang Iya. pakai bahan bakar minyak Iya, tanah itu. iya. Itu setiap malam selalu perasaan saya diangkat, saya diputar-putar. Begitu tidur di atas ranjang-ranjangnya akan diputar-putar. Itu berlanjut lama sekali. Jadi karena saya memang punya punya kebiasaan, punya kebiasaan itu apa kalau rutinan Iya. istiqomah, Iya. punya istiqomah Sahrul Layali. Iya. Saya waktu itu dan memang jarang tidur kalau malam. Jadi waktu diam berduduk itu diangkat itu panjang, dia akan diputar-putar. Akhirnya ya apa ya, ternyata aku ditempatkan di sarangnya jin ini, bukan ditempatkan di rumah, di sarangnya itu. Ya akhirnya waktu di pesantren kayaknya saya punya istiqomah atau punya rutinitas yang buatnya yang bau-bau kebatinan, ya kabul anginnya sudah ambil wudhu, saya sudah sholat malam, ini sudah sampai subuh itu. Jadi waktu saat datang Tuhan menunjukkan istilahnya makhluk yang berwujud pada waktu itu. Jadi, orang hitam legam 3 orang ngajak kelahi. Ya saya ladeni kelahi. Semalam berkelahi. Alhamdulillah. Perasaan saya pada waktu itu semalam tiga-tiganya tuh keok lah bahasanya. Ampun. Iya. Jadi kamu singgah ke hutan sana yang ada pohon bambunya sana. Iya. Kamu juga ke sana semua, jangan ganggu aku di sini. Jadi aku mau istirahat. Alhamdulillah semenjak itu saya aman-aman menempati rumah itu. Dan orang-orang pun ketawa-ketawa semua orang Madura waktu itu. Wih, bisanya Ustaz mampu menempati rumah itu. Kenapa kamu tidak ngomong dari awal-awal aku datang, kok baru sekarang pun cerita? Ya memang saya coba dulu Pak. Orang kok dibuat itu coba. Pelecehan. Ternyata kenapa itu rumah? Di tempat jin memang. Tiga memang yang dulu orang yang nempati itu, kalau siapa yang nempati itu kalau malam tidur pasti diangkat dilempar keluar. Allah. Saya tidak ada orangnya tidak diangkat, cuma Diputar ranjang yang diputar, diangkat ranjang yang diputar. Kalau bahasa orang Jawa ambennya itu yang diangkat diputar itu. Nah, aku yang gelabah kan namanya di atas tempat tidur kok diangkat muter-muterin orangnya 3 gede-gede lagi. Aduh. Ya alhamdulillah waktu di pondok itu bukan hanya mempelajari ilmu syariat, juga mempelajari ilmu hikmah juga. Jadi buat pegangan ya ternyata bermanfaat juga begitu di perantauan. Iya, betul. Karena itu tidak bisa dilawan dengan ilmu-ilmu biasa. Di Parang ya percuma. Ya. Allah. Itulah kisah-kisah heroik. Iya, Kisah heroik saya pertama kali ada di Kalimantan, khususnya di Tanah Grogot ini. Masya Allah. Allah. Kemudian tadi yang terlintas di pikiran kita nih? Selama ini antum berada di Kabupaten Pasir ini, adakah majelis-majelis yang pernah antum isi? Sebelum saya kena stroke, karena saya sampai sekarang masih dalam masa-masa penyembuhan, saya selalu aktif mengisi muslimatan ibu-ibu. Yasinan tuh muslimatan. Kalau yang tingkat desa itu tiap seminggu sekali, baik yang yasinan laki-lakinya atau muslimatan ibu-ibunya. Kalau dulu, sekarang sudah begitu kena stroke, kebenaran dokter, tapi yang jelas itu stroke, kalau bilang dokter stroke, semua kegiatan saya itu udah Istirahat semua. Karena enggak nyambung ngomong tadi aja kayaknya udah agak enggak teratur, udah ada kesana agak kesana kemari dan ngomongnya. Ya bahasanya kita ini mengerti lah karena lagi dalam kondisi pengobatan, dan saya pribadi datang ke beliau minta
minta wawancara sama beliau. Ya, alhamdulillah beliau menerima walaupun dalam kondisi beliau sakit. Masya Allah, inilah tawaduknya beliau. Dan beliau ini termasuk ustadz yang luar biasa lah. Karena kita baru datang ke Kalimantan Timur dan kita menyempatkan silaturahmi, dengar ada ustadz dari Pasuruan, kita datang ke beliau ini. Dan beliau ternyata ya orangnya harmonis lah, suka gurau walaupun dalam keadaan sakit. Masya Allah, tawaduknya beliau saudara-saudara kita. Mungkin Ustaz ada kalimat-kalimat hikmah yang perlu antum sampaikan untuk para sahabat haus ilmu biar mereka tambah cinta dan tambah semangat untuk mengenal para ulama-ulama kita yang lurus jalannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya itu bahasanya kalau istilahnya untuk sekedar apa bahasanya tadi Memberikan kalimat hikmah. memberi kalimat ini saya penyemangat. dari bahasa daerah dan bahasa daerah itu sangatlah menyentuh saya pertama kali tahu kalimat itu, dan kalimat itu terinspirasi dari guru saya yang di daerah Pasuruan juga, yang sampai sekarang dia masih sering komunikasi, mungkin dalam satu minggu pasti komunikasi. Ada satu kalimat bahasa Jawa yang itu kalau diterjemahkan sangatlah luas, yaitu itu bahasa itu, dan saya setuju betul bahasa itu bagi kaum duafa lah bahasanya, kaum duafa. Bahasanya begini kalau tidak salah, enak no opo sing ono, ojo mekso nganak no barang enak. Kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, nikmati apa yang ada, jangan memaksakan dirinya menghadirkan barang nikmat. Karena kalau nikmati apa yang ada kan seadanya. Iya, betul. Jangan memaksakan menghadirkan sesuatu yang nikmat. Kalau memaksakan diri kan bisa-bisa ya nomor satu memang mengganggu kepikiran, nomor duanya nanti memaksakan diri untuk memperolehnya kan dengan membabi buta dengan cara-cara yang tidak halal dan sebagainya. Jadi itu sangat setuju sekali. Jadi kalau bahasanya memang bahasa Jawa, enak no opo sing ono, ojo mekso nganak no barang enak. Kalau diterjemahkan, nikmati apa yang ada, jangan memaksakan diri untuk mendatangkan barang nikmat. Barang nikmat Allah. Itu bahasa saya itu. Jadi kona Allah bahasa hidup ini. Terima apa adanya. Ya, terima apa adanya. Tawakal ala Allah. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak gampang panas hati sama tetangga, tidak panas hati sama orang lain. Di sini mati apa yang ada sudah, yang penting tidak merugikan orang lain. Itu aja. Ini itu aja. Ya. Yang antum harapkan dari antum dakwah selama ini untuk Kabupaten Pasir terkhusus Sempulang apa, Ustaz? Kalau sekarang saat ini saya mulai bersyukur karena mulai kalau waktu bahasa maaf ini mungkin ada warga kita, warga Sempulang yang nonton nanti kalau sudah ditayangkan. Kalau dulu saya pertama kali nyampe di sini, saya bilang ini desa kayak Texas saja karena kanan kiri jadi daerah apalah bahasanya, mungkin untuk segan untuk saya bicarakan di sini karena pokoknya enak lah diomongkan. Kalau sekarang alhamdulillah dikelilingi pondok pesantren yang insya Allah berapa bulan belakang ini ada 2 pesantren yang kemarin sudah mulai ada yang dibabat kemarin, ada yang insya Allah berapa bulan kemudian ini ada yang muncul. Ya, alhamdulillah lebih pertama kali saya datang ke sini, alhamdulillah desa kami terutama Sempulang ini lebih menyenangkan lah untuk ke belakangnya kalau menurut perkiraan saya begitu. Ya, mungkin harapan untuk masyarakat Sempulang. Harapan masyarakat untuk masyarakat Sempulang, mumpung ada istilahnya bahasanya kita itu apa namanya, opolah pembangunan pondok pesantren. Ya, pondok pesantren yang sudah terbangun itu mohonlah dibantu, mungkin hanya segelas air putih atau apapun bahasanya, sebiji kerikil bahasanya, mohon bantuannya untuk warga Sempulang yang kita gotong royong biar kemajuan dalam urusan religi atau keagamaan di desa Sempulang lebih maju daripada kemarin-kemarinnya. Amin, Maju. Itu harapan saya. Jadi masa depan anak saya nanti tidak seperti apa yang saya jalani lah, paling tidak gitu. Lebih baik ke belakangnya. Amin. Itu aja, Bib. Alhamdulillah berhubung karena ada Ustadz Nasruddin dan Ustadz Hamid ya. Ada Ustadz Nasruddin dan Ustadz Hamid, betul. Ustadz Hamid yang lagi ingin membangun pondok di Desa Sempulang. Mari kita Ustadz Hamid kemarin sudah mulai peletakan batu pertama. Ustadz Nasruddin baru masih pembabatan lahan gitu. Karena banyak pohon-pohonnya di sana masih. Iya, mari kita bersama-sama masyarakat Sempulang dan untuk Kabupaten Pasir, mari kita bersama-sama saling membantu bahu-membahu dalam pembangunan pendidikan agama. Yang mana pendidikan agama ini lebih baik dan lebih penting untuk kita, anak-anak kita dan saudara-saudara kita minal muslimin wal muslimat yang ada di sini dan Kabupaten Pasir.
Ya, apabila mereka bahasanya di saat mereka belajar, di saat mereka mencari ilmu daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kita yang ada di sekitarnya mendapatkan keberkahan. Betul Ustaz? Ya, itu yang diharapkan kan? Yang diharapkan itu. Mari kita bersama-sama dan dukung terus perjuangan Ustaz Nasaruddin dan Ustaz Hamid. Dan insya Allah jika kita saling mendukung daripada perjuangan mereka, kita pun nanti akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini Ustaz, mungkin bisa disampaikan, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe channel Habib Fikri Banahsan. Ini semua demi untuk kemajuan atau kemaslahatan umat Islam khususnya. Amin. Dan kemaslahatan seluruh warga Indonesia umumnya kan begitu. Amin insyaallah. Ya, terima kasih para sahabat-sahabat Haus Ilmu. Mungkin ini konten kita bersilaturahmi dengan Ustadz Nu'man Ahmad Mahmudi. Semoga membawa keberkahan untuk kita dan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang ada di Kabupaten Pasir. Amin ya rabbal alamin. Mungkin doa sedikit Ustaz biar tambah berkah kita punya ilmu nih Ustaz. Hamdan syakirin hamdan Amin. hamdan yuafina wa huwa yakafi majidah. Amin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala rushabihi aqwami min daril azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.